Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di pagi ini atau hari Sabtu ini saya sengaja untuk mengadakan kuliah tugas besar tambahan. Mengingat kalau saya menunggu minggu depan terlalu lama. Padahal Anda sebagian besar itu sudah menyelesaikan step 6 bagian pertama. Sampai dengan perencanaan estimasi panjang dan lebar fondasi sama tebal atau DP, LP, dan HP. Kalau itu diasistensikan terlalu sedikit. Jadi tidak efektif. Karena itu saya mengubah bahan untuk asistensi, yaitu step 6 sampai dengan selesai. Baru Anda asistensikan. Karena Anda belum mendapatkan penjelasan secara langsung dari saya, meskipun modul sudah saya kasih, SOP sudah saya kasih, maka pagi ini adalah tujuan diadakannya kuliah paham, sehingga Anda bisa menyelesaikan sampai selesai dengan penjelasan tambahan dari saya. Proses bagian kedua bisa diterima. Ya? Bisa, Pak. Jadi konkretnya asistensi dilakukan setelah pertemuan ini itu sampai dengan selesai step 6. Jadi kalau memang nanti akses atau benar ya saya aksesin. Jadi ini kan bahannya banyak dan kalau sesuai dengan target maka minggu ke-4 bulan November, ke-4 ya, masih 2 minggu lagi, itu tugas ini sudah kelar. Tugas besar SDB 2 sudah selesai, sehingga nanti Anda bisa fokus ke teknik gempa, karena teknik gempa itu tugasnya lebih banyak dan lebih sulit. Oke, jadi saya lanjutkan mengenai bagian kedua dari desain fondasi. Jadi setelah Anda mendapatkan LP, BP, dan HP, maka sekarang kita akan melakukan pemeriksaan lebih detail mengenai apakah dimensi tersebut, dimensi yang Anda baru perkiraan tadi itu, bisa menahan beban yang terjadi. Kekuatannya bagaimana? Hubungannya dengan perencanaan desain tulangan pada pondasi. Tapi sebelumnya saya perlu koreksi dulu untuk yang sudah masuk. Pertama adalah ini bisa dilihat, belum bisa dilihat ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi ada dua hal yang saya koreksi supaya nanti untuk yang lainnya sesudah pertemuan hari ini itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi di bagian ini meskipun SOP saya memberikan warna pada masing-masing kombinasi untuk reaksi tumpuannya atau joint reaction-nya dari saat, tapi sesungguhnya saya perbaiki saja. Jadi nanti Anda blok warna ini hanya ada yang pada nilai-nilai yang terpilih, yaitu nilai gaya aksial dan nilai momen. Jadi yang terpilih pada pondasi eksterior dan pondasi interior. Seperti warna hijau ini. Jadi yang ini tidak usah di-blok, yang mana kalau dua-duanya misalnya sama besar, ini nomor 731. 731 itu adalah nomor pondasi tipe A. A adalah eksterior ya. Jadi Anda lihat di sini nilai PU-nya 56 sekian, ini juga 56 sekian. Jadi kalau misalnya ini sama-sama besar, ya di blok dua-duanya. Tapi kalau misalnya ada yang satu besar, yang satu kecil, yang di blok yang besar. Kemudian kombinasi yang di interior, pondasi tipe B. Jadi yang di blok di sini adalah harusnya 122835 untuk PU, ini di blok, yang ini 10 jangan.
Kemudian untuk momennya yang diblok adalah 560,48. Sudah mengerti, Mas? Mbak, sudah mengerti? Mengerti, Pak. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang sudah selesai step 5, tentu saja Anda harus meminta data KISE. Jadi tolong informasikan secara langsung sehingga saya tidak perlu mengulang berapa DF-nya, kedalaman fondasi atau HF. Kalau di data soal itu HF. Berapa HF-nya atau berapa DF-nya. Dalam permintaan Anda mengenai KISE, yaitu daya dukung izin fondasi hasil penyelidikan tanah dengan menggunakan sondir tes atau CPT tes, itu berapa DF-nya. Sudah dipahami? Di mana KIC, tekanan ujung konus, nanti Anda minta ke saya, sesuai dengan kedalaman DF ini. Mengerti? Ya. Terus yang ketiga adalah ini Mas, yang di blok ini ya. Ini nggak usah di blok Mas ya, nggak usah di blok. Yang lebar kolom, tinggi kolom, panjang kolom, berat jenis ini nggak di blok. Yang di blok itu hal yang spesial, yaitu ini malah lebar pondasi, panjang pondasi, dan tebal ini di blok. Mengerti? Mengerti? Beberapa dari Anda yang sudah asistensi sudah saya perbaiki langsung. Kalau Anda lihat di pekerjaan Anda, blok Anda yang di awal itu ada di data seperti ini, itu sudah hilang. Ya. Untuk Anda yang berikutnya, ini jangan di blok. Kemudian yang di blok adalah ini 120, 180, dan sebagainya. 3 data ini, BP, LP, dan HP. Paham? Paham? Paham, Pak. Kalau Anda lihat kan sudah saya hilangkan, blok Anda kan sudah saya hilangkan. Sudah kan? Iya, Pak. Anda tidak menyadari. Gitu. Ya. Kemudian yang di blok juga adalah ini, Mas. Ini berat jenis dihilangkan saja nih, nggak usah di blok, nggak ada manfaatnya di blok. Di blok itu tandanya tuh hal yang khusus ya. Yang di blok justru ini, Mas. Yaitu daya dukung max, daya dukung izin, oke, ini di blok. Mengerti? Mengerti? Yang berat jenis tanah ini untuk semua mahasiswa adalah sama ya, nggak usah di blok. Paham? Kemudian yang berikutnya untuk fondasi B, karena bujur sangkar, kolom Anda bujur sangkar, tentu saja footplatnya atau sepatunya atau fondasinya juga bujur sangkar. Sudah terima? Ya? Kalau bujur sangkar berarti lebar fondasi sama dengan panjang fondasi. Jadi kalau ini 2 meter, ini juga 2 meter. Tahu bentuk bujur sangkar? Tahu? Tahu? Halo? Tahu nggak? Tahu, Pak. Jadi kalau ininya bujur sangkar, kolomnya ini persegi atau BH, BK sama dengan HK, maka fondasinya bentuknya juga bujur sangkar atau persegi. Tapi kalau misalnya kolom Anda ini kolom eksterior itu persegi panjang, maka fondasi footplatnya juga harus persegi panjang. Nanti kalau di lapangan seperti itu ya, jangan sembarangan, paham? Yang saya ajarkan ini adalah yang Anda kerjakan di lapangan, ngerti? Jadi kalau ada orang di lapangan nanti ketika Anda kerja, Anda melihat bahwa kalau kolomnya bujur sangkar pakai fondasi persegi panjang, orang itu tidak memahami. Nanti akan saya jelaskan efeknya pada momen-momen yang terjadi pada fondasi. Ya. Jadi kalau kolomnya persegi panjang, jangan memakai fondasi yang bujur sangkar. Kalau kolomnya bujur sangkar, jangan memakai fondasi yang persegi panjang. Ngerti nggak tuh pernyataan itu? Oke? Ya. Oke, sudah saya jelaskan klarifikasi mengenai beberapa kekurangan yang saya evaluasi dari tugas yang sudah diasosiasikan dari beberapa teman Anda. Bagi Anda yang belum, jangan mengulangi kesalahan saya. Kalau Anda tidak mau menulis catatan saya, tidak menyimak kuliah. Menyimak apa tidak nih? Disimak nggak? Disimak nggak? Pak.
5 Pak. Kalau nggak mau menyimak atau mau tidur, nggak usah kuliah aja Mas. Jadi kuliah ini diperuntukkan bagi Anda yang mau serius dengan komitmen yang tinggi untuk mengerti bagaimana desain fondasi dangkal pada bangunan-bangunan setelahnya. Tapi bagi Anda yang terpaksa hanya untuk mengerjakan tugas besar, untuk tidur dan santai, lebih baik tidak usah kuliah. Linknya dimatikan aja. Oke, saya lanjutkan dengan penjelasan berikutnya. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Di berat pondasi itu Pak, di lebar pondasi dengan panjang pondasi, bagaimana dengan kalau kita memiliki asnya itu Pak, as pinggir Pak? Kan as pinggir itu Pak, semuanya itu nilainya itu persegi panjang bentuknya Pak. Jadinya untuk kalau punya saya ini Pak, nilainya itu di bagian interiornya itu Pak, nggak bujur sangkar ya Pak, karena saya kan as pinggir begitu Pak. Memang tidak bujur sangkar. Oh iya Pak. Tapi bujur sangkar, persegi panjang Anda terbalik. Persegi panjangnya ngikuti arah kolom. Ya. Oh iya Pak. Sama-sama persegi panjang tapi terlihatnya berbeda. Mengikuti arah kolom. Kolom-kolom sudut beda dengan kolom-kolom pinggir tengah. Mengerti? Mengerti Pak. Yang lainnya ini pertanyaan bagus Mas. Pada portal tepi, pondasi tepi, itu semuanya memakai persegi panjang kan? Paham? Kolomnya kan? Tapi arah kolomnya kan berbeda. Yaitu arah kolom sudut sama arah kolom tepi tengah. Ngerti? Mengerti Pak. Jadi ngikuti arah kolom ya, konsepnya itu ya. Jadi arah BP dan LP-nya ngikuti arah BK dan HK. Paham? Ada lagi pertanyaan? Jadi maksudnya, tadi siapa yang bertanya? Namanya siapa? Sofyan Pak. Jadi maksudnya Sofyan tuh begini, ini persegi panjang, kalau kolomnya gini. Tapi ada juga persegi panjang yang arahnya gini. Ya, ini salah apa benar nih Mas? Bentuk footplugnya salah benar nih. Salah kan? Harusnya begini kan? Persegi panjang ngikuti begini. Mengerti? 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 Mengerti Pak. Tapi kalau misalnya Anda persegi panjang yang ngikut gini, kemudian kolomnya begini, ini benar apa salah? Benar apa salah nih? Footplugnya benar apa salah? Bentuk footplugnya benar apa salah nih? Salah kan? Harusnya kan mengikuti begini, Pak. Ya. Paham nggak? Paham Pak. Itu hal yang mudah saya kira. Kalau Anda nggak mengerti atau Anda nggak paham, sangat disayangkan. Bisa dipahami? Ya? Ini salah ya, harusnya seperti di mobil Anda. Harusnya begini. Ini benar. Kalau Anda begini, ini salah. Kenapa salah? Anda bisa jawab. Kenapa salah ini? Ini salah kenapa? Kenapa salah? Tidak mengikuti arah kolom. Apanya yang tidak mengikuti? Lebar pondasinya. BP itu tidak mengikuti BK. Ya. Paham ya? Atau HP-nya, LP-nya ini tidak mengikuti HK. Harusnya antara BP dengan BK ini sejajar. Ini Anda lihat BP kan sejajar dengan HK. Benar apa? BP sama HK sejajar nggak nih? Searah kan? BP sama HK kan searah, tidak boleh. Harusnya BK searah dengan BP, kemudian HK searah dengan BP. Paham? Paham? Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau sudah ada, saya minta bahwa tebal pondasi itu hanya bergerak antara 40 sampai dengan 60 ya, Mas.
Usahakan 40 sampai dengan 60 semaksimal mungkin. Jangan kopas player, Mas. Jadi bisa 40, jadi kelipatan, jadi ukuran LP ini kelipatan 5. Tidak ada 122, 123, nggak ada. Yang ada itu adalah kelipatan 5, misalnya 110, 100, kelipatan 2,5 boleh, Mas. Ya. Jadi 110, 112,5, 115, 117,5, 120, 122,5. Paham nggak tuh pernyataan saya ini? Paham? Jadi tidak seperti Sofyan 123,2, 124, begitu ya Sofyan ya? Iya Pak. Saya ingat ya, saya sangat mengingat apa yang Anda kerjakan. Itu kelebihan saya, Mas. Mengerti? Mengerti? Kenapa saya mengingat atau saya sangat menghafal terutama kesalahan Anda, itu karena saya membaca. Ya, saya membaca satu persatu. Jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan, itu langsung saya ingat. Ngerti ya? Kesimpulannya, Anda harus mengimbangi, jangan melakukan kopas player. Salah satu kopas player begini, Mas. Ini yang kopas player karena filenya adalah Anda ikuti secara telat. Saya ambil contoh ini misalnya. Ini kan fondasi yang di punya file Anda adalah ukurannya 60, ya. Terus saya lihat data izinnya. Data izinnya itu adalah di sini Anda melihat 3,7,4, ya. Kuat itu ada dua ya, kuat boros dan kuat ekonomis. Semakin dekat antara daya dukung max dengan izin, selisihnya semakin kecil, maka dia kuat ekonomis. Tentu saja kita tidak mungkin berharap dia akan sama persis. Daya dukung max sama dengan izin tidak mungkin sama. Jadi konsep kuat itu bila daya dukung yang terjadi pada pondasi dari beban-beban luar, kita katakan daya dukung maksimum, itu harus lebih kecil atau sama dengan daya dukung izin yang diberikan oleh tanah pondasi. Karena tanah adalah penyangga terakhir dari beban. Oleh karena itu butuh syarat tanah yang keras. Gitu. Jadi kalau tanah itu memberikan daya dukung izin, maka dia harus lebih besar dari yang terjadi maksimum. Maka dikatakan pondasi itu kuat. Ini bisa diterima nggak, Mas, pengertian ini? Pengertian ini bisa diterima nggak? Bisa diterima? Bisa ya? Nah, jadi lebih kecil atau sama. Jadi kalau lebih kecil atau sama antara yang terjadi dengan yang diberikan pondasi, izin yang diberikan pondasi lewat kice, lewat data kice, atau tekanan konus dari sondir, maka dia akan kuat dan ekonomis. Tapi kalau dia lebih kecil, jauh lebih kecil dari yang diizinkan, maka itu kuat dan apa? Kuat dan apa? Kalau nilai ini lebih kecil, jauh lebih kecil daripada yang diizinkan. Maka ini kuat kan? Tapi apa? Kuat tapi Boros, Pak. Boros. Anda belajar untuk bukan menjadi perencana yang boros. Kalau Anda perencana yang boros, Anda dibayar murah atau Anda dibuang, dikeluarkan dalam konteks perencanaan. Anda tidak pernah akan dipakai. Ya, perencanaan Anda itu adalah filosofinya adalah kuat dan ekonomis. Itu menguntungkan semua pihak, perusahaan, hak yang mempunyai pekerjaan dan sebagainya. Bukan kuat dan boros, bukan. Dalam segala hal. Kalau kuat dan boros tidak usah sekolah, Mas. Gitu, Mas. Tidak perlu sekolah. Ya, tidak perlu sekolah. Ya, karena semua orang bisa, gitu. Ya. Nah, kuat dan ekonomis itu perlu sekolah. Perlu mempunyai pengalaman, naluri dan justifikasi. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kopas playernya ada sebagai berikut. Ini 60 ya. Terus saya coba nanti, Mas. Saya coba di sini. Ini saya dapat file orang 60. Begitu pula, tapi tidak saya rubah. Berarti kalau saya tidak rubah, saya kopas player ya. Saya ingin ngetes, misalnya saya pakai ini 55. Ini 55. Terus saya lihat, saya rubah ya. Sama dengan nanti Anda kerjakan. Nah, di Anda ini. Masih masuk nggak 55, Mas? Masih masuk nggak? Masih masuk? Masih aman nggak? Masih aman?
Aman, Pak. Berarti nanti di sini saya akan menulis di draft Anda. Saya akan menulis di draft Anda, ini adalah Kopas Player. Paham? Kopas Player ketika Anda tidak merubah 60 ini. Mengerti nggak? Mengerti? Mengerti? Mengerti nggak maksud saya, Mas? Mengerti? Nanti Pak. Mengerti ya? Anda melakukan Kopas Player. Dan Kopas Player itu perbuatan yang jahat ya. Paham nggak maksud saya? Kalau Kopas Player, nggak usah sekolah, Mas. Nggak usah sekolah. Nggak usah ikut kuliah saya kalau Kopas Player. Ikuti kuliah mata kuliah yang lainnya silakan. Tapi kalau mata kuliah saya dilarang keras melakukan Kopas Player. Kalau Anda ngotot, saya akan temukan dan saya akan membuli Anda secara sadis, Mas. Paham? Paham? Ngerti? Ngerti ya? Perencanaan tidak bisa di-copy, Mas. Tidak bisa. Filenya bisa dipakai, tetapi filosofi perencanaannya itu adalah murni keluar dari akal Anda, murni dari keberanian Anda. Dan keberanian sama akal itu akan membentuk pengalaman. Kalau Anda cenderung tidak mengubah karakter Kopas Player, Anda nggak akan pernah punya pengalaman. Ya, maksudnya ngerti? Maksudnya saya paham? Oke ya. Dan itu sudah saya tunjukkan ya, beberapa Kopas Player yang saya paham benar. Kalau Anda nggak mengubah 60, kemudian saya ngecek, misalnya Anda melakukan, misalnya nggak dirubah, terus Anda saya cek. Terus kemudian saya lihat, saya akan coba, ini adalah aman, kuat, dan ekonomis. Tapi saya ingin menguji Anda, saya ingin melihat Anda. Kenapa Anda tidak masang 55? Karena Anda tidak mau melakukan usaha. Tidak melakukan apa yang disebut dengan trial error. Coba dan salah. Ya, dan diulang lagi mana yang benar. Kenapa tidak melakukan 50? Kita lihat 50. Ya. Kita lakukan 50. Oke enggak 50, Mas? Oke juga kan? Dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya, desainlah BP, LP yang saya suruh blok ini, Mas. Yang saya suruh blok ini, kunci, Mas. BP, LP, dan HP seekonomis mungkin. Memakai kelipatan 2,5 lah. Apa-apa 2,5 ya. Tapi jangan di luar 2,5. Jadi 0, 2,5 sama 5, 7,5. Ngerti maksudnya? Ngerti? Kalau untuk tebal pondasi jangan kelipatan 2,5, kelipatan 5 saja. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kemudian LP ini 1,5 kali BP. Paham? LP sama dengan 1,5 kali BP. Di interior pakai pondasi bujur sangkar. Di eksterior pakai pondasi persegi panjang. Saya berat jenis beton sama untuk semua orang. Sama dengan berat jenis tanah. Ya. Yaitu 2.400 kg per meter pangkat 3, atau kalau kita rubah ke kilogram sentimeter pangkat 3, dibagi 10 pangkat 6. Jadi 0,0024 kg per sentimeter pangkat 3. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan perhitungan selanjutnya setelah Anda menyimpulkan kuat dan boros ekonomis. Ya. Yaitu mengenai daya dukung fondasi yang terjadi. Ya. Baik, kita akan melihat berapa gaya dalam momen jadi berapa gaya dalam momen sama gaya dalam geser pada pondasi. Saya cerita mengenai konsep perilaku dari plat pondasi ketika menerima beban. Ya. Mengapa kita perlu mencari statika? Statika adalah analisa struktur pondasi, analisa struktur yang dilakukan pada plat pondasi. Bertujuan untuk mencari berapa gaya dalam momen dan gaya dalam geser yang terjadi pada pondasi. Ingat, konsep gaya dalam itu adalah
hal yang merusak itu tetap dipegang. Jadi kita akan bertujuan mencari gaya-gaya dalam yang sifatnya merusak plat fondasi. Lewat memahami mengenai perilaku plat fondasi ketika menerima beban luar. Ya. Saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Ya. Ini gambar ini ada di sini, sudah. Nah, ini adalah plat fondasi. Plat fondasi terbuat dari beton, ya. Akibat gaya luar yang diterima melalui mekanisme ujung kolom bagian bawah, ada gaya aksial dan gaya momen. Maka di sini timbul yang disebut dengan reaksi dari tanah. Ya. Reaksi dari tanah itu yang kemudian kita sebut dengan daya dukung max, ya, daya dukung max, ya. Nah, ini harus lebih kecil daripada daya dukung izin yang diberikan oleh tanah. Sehingga nanti kemudian saya gambarkan di sini ada, ya ini kalau offline ya, online ya begini agak sulit. Sudah ya? Maka pondasi ini, pondasi yang apa? Yang kita pakai ini, dia akan mempunyai sifat seperti ini. Terbagi menjadi dua, yaitu ujung kiri dan ujung kanan. Kita sebut dengan konsol kiri dan konsol kanan. Kemudian saya beri warna yang berbeda. Nah, pondasi yang pada ujung kanan, ini dia akan seperti ini. Nah, itu pula yang ini. Nah, ini perilaku pondasi atau mekanisme keruntuhan pondasi. Kenapa? Dari beban yang luar ini, dari gaya dalam luar. Di sini kan ada gaya dalam luar, gaya luar yang bekerja pada ujung-ujung kolom. Ini kan ada gaya luar. Ada PU, kemudian ada apa? Ada momen. Nah, maka kalau tidak didukung oleh besi tulangan, jadi kalau tidak dibantu dengan perkuatan tulangan, jadi tulangan nanti untuk membantu, maka pondasi itu akan mengalami deformasi seperti ini. Yaitu konsol bagian kanan akan mengalami rotasi, konsol bagian kiri akan mengalami rotasi, dan terjadi patah di sini. Jadi patah di sini. Jadi terjadi patah di sambungan sini. Ada patah di sini. Nah, terjadi patah di situ. Ya. Bisa diterima gambar itu, Mas? Bisa diterima? Bisa, Pak. Jadi terjadi patah di sini nih.
Kenapa bisa terjadi deformasi dan proses keruntuhan seperti ini? Karena ada gaya-gaya dalam momen yang menyebabkan dia merotasi, dan gaya dalam geser yang menyebabkan terjadinya translasi vertikal dari titik yang diam ini menjadi naik ke atas. Jadi ada proses perubahan bentuk berputar dan bergeser ke atas. Bukan ke bawah ya, bukan ke bawah. Bukan seperti ini. Bukan, tetapi dia ke atas. Kenapa seperti itu ke atas? Karena bebannya itu, gaya-gaya dalam itu timbulnya ke atas. Jadi ke atas di sini, timbulnya itu ke atas ini. Jadi di sini ada gaya dalam, ya, yang melawan gaya luar ini. Nah ini, di sini ada gaya dalam yang banyak, Mas. Ini gaya dalamnya, gaya dalam beban gaya dalam ini. Nah ini ada nih. Ini ada gaya dalam. Nah, kemudian di sini, jadi ada reaksi dari tanah. Reaksi dari tanah ini kemudian menimbulkan gaya dalam. Gaya dalam yang terjadi apa? Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah gaya dalam momen. Jadi warnanya saya sebut dengan warna merah nih. Nah, ini gaya dalam momen. Nah, ini gaya dalam momen. Nah, bekerjanya di sini gaya dalam momen tuh. Jadi yang ini adalah reaksi dari tanah pondasi. Reaksi tanah pondasi ini kemudian menimbulkan gaya-gaya dalam daripada momen. Nah, ini gaya dalam yang merah, gaya dalam momen. Merah nih ya. Nanti setelah ini difoto ya, biar Anda kalau kerja itu berusaha semaksimal mungkin membayangkan mengenai perilaku atau prosesnya. Ini ada dua nih. Kemudian juga timbul gaya dalam geser yang arahnya seperti ini, gaya dalam geser. Ini gaya dalam geser. Warna merah. Nah, di sini gaya dalam geser di sini. Gaya dalam geser. Di sini juga gaya dalam geser. Gaya dalam momen dan gaya dalam geser. Nah, ini timbul. Nah, gaya dalam momen dan gaya dalam geser ini kalau tidak dilawan, tidak diintervensi oleh perencanaan kita, akan menyebabkan plat pondasi sebelah kiri dan kanan akan terpuntir atau berotasi ke atas dan menimbulkan retak patah di sini, patah pada sisi kolom ini. Intervensinya berupa apa? Ya, berupa perencanaan tulangan dari plat pondasi untuk melawan gaya dalam momen dan gaya dalam geser. Yang warna merah, biru, kuning, dan hijau ini. Ini adalah bentuk intervensi kita dengan menggunakan akal kita, dengan menggunakan peraturan desain, dengan menggunakan pemahaman kita untuk melawan gaya dalam geser dan momen yang bekerja pada plat pondasi. Selama kita tidak memahami dan tidak mengetahui, maka kita tidak bisa melakukan intervensi itu. Kita tidak bisa melakukan perencanaan itu. Kalau tidak bisa melakukan perencanaan, maka menjadi orang yang tersisih di lapangan nanti. Ya. Maka hal yang paling utama, selain Anda bisa merencanakan dan memasang pembesian pada plat, balok, dan kolom, juga harusnya pada plat pondasi. Ingat, kegagalan pada pondasi adalah awal dari keruntuhan paling pertama dari struktur gedung. Jadi patahnya pondasi, kemudian retaknya pondasi, displasemen pondasi yang tidak seragam, itu bisa membuat struktur bukan hanya runtuh atau retak, tapi ambruk. Ya, ambruk secara total. Ya. Jadi tujuannya sekarang menjadi jelas. Bagian ini akan membicarakan bagaimana merencanakan tulangan hijau, kuning, biru, dan merah untuk melawan gaya dalam yang merusak tadi itu, gaya dalam momen dan gaya dalam geser, sehingga plat pondasi itu tidak mengalami deformasi rotasi dan pergeseran
seperti tergambar ini. Paham? Paham, sudah paham? Paham belum? Ini sudah difoto nih? Ada, Pak. Oke, sekarang cara mencarinya. Perhatikan ya cara mencarinya. Cara mencarinya pertama adalah kita sebut dengan statika. Ya. Statika adalah analisa struktur untuk mencari gaya dalam momen dan gaya dalam geser pada plat fondasi. Pertama momen dulu. Ya, momen dulu nih. Anda buat kolom ini adalah yang saya buat. Kemudian nomor, tipe fondasi eksterior A, interior B, kemudian BP-nya masukkan link dari atas, 120, ini lebar fondasi. Kemudian hak BK sama lebar, BK itu lebar kolom ya, BK. Ya, semua data ini Anda link dari atas ya. Kemudian Anda cari BX, Y1, Y2, Y3, C, dan sebagainya. Apakah nilai-nilai ini Anda lihat di gambarnya? Dilihat di gambarnya. Dilihat di gambarnya. Kita lihat sekarang gambar dari ini. Anda lihat di situ. Nah, ini. Nah, ini ya. Kita sekarang lihat kejadian di tanah fondasi. Akibat beban-beban luar itu, MT dan PU, atau VT, jadi gaya aksial pusat, total dan momen total, maka ada reaksi yang ditimbulkan oleh tanah fondasi. Reaksi itu berupa tegangan di bawah tanah fondasi. Tegangan tanah. Ini bukan tegangan ton ya, ini tegangan tanah. Tanah akan memberikan reaksi perlawanan berupa distribusi tegangan tanah dalam bentuk trapesium. Ini bentuknya trapesium. Bisa dipahami? Trapesium ya. Jadi Anda lihat di sini, ya, bentuk trapesiumnya. Kalau sudah bentuk trapesium, maka kita akan sekarang mempelajari notasi. Perhatikan baik-baik ya. Jangan tidur mas, biar paham ya. Pertama adalah lebar fondasi. Saya ambil contoh BP dulu. Nanti arah BP, kalau Anda sudah pahami, sama dengan LP ya. Jadi ini pada potongan cross section Anda melihat lebar fondasi. Ya. BP. Kemudian Anda buat sini garis retak tadi, garis retak pada fondasi itu di sisi luar kolom. Diukur dari ujung fondasi namanya BX. Kemudian sisanya adalah C. Ini hubungannya dengan tadi itu, mengukur BP, mengukur BX, kemudian Y sama C. Ya, ini tadi ya. Saya baru bicara mengenai BC ini, C, kemudian ini adalah arah lebar ya. Nah ini nih, saya baru membicarakan ini arah BX ya. Sudah mengerti BX sama C itu mas? Sudah mengerti? BX sama C ini sudah tahu posisinya? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Kalau sudah, kemudian kita lihat ke tegangan tanah ini. Di sini adalah tegangan tanah minimum, atau saya sebut dengan Q minimum. Kemudian sisi kanan, karena ini trapesium, itu disebut dengan lebih besar, namanya tegangan tanah maksimum, atau Q max. Kemudian trapesium ini Anda bagi menjadi dua bentuk, yang sebelah kanannya, yaitu bentuk persegi, di mana tegangan tanah bentuk persegi, ini namanya Q1. Selebar C ya. Kemudian bentuk segitiga, tegangan tanah bentuk segitiga, namanya Q2. Jadi gaya ya, ini gaya akibat tegangan tanah berbentuk persegi Q1 dan Q2. Kemudian panjang arsiran yang segi 4 ini, namanya Y2. Kemudian yang segitiga namanya Y3. Nah, sudah paham mengenai Y3 dan Y2? Sudah paham belum? Sudah paham mengenai Y3, Y2 belum? Sudah paham belum? Sudah paham? Sudah paham?
Sudah paham? Sudah ya? Y3 dan Y2. Jadi Y3 adalah panjang sisi persegi 4, kemudian Y2 panjang sisi segitiga dari tegangan tanah. Ini Y3, ya. Kemudian ini Y2. Bisa diterima? Bisa? Kemudian Y1. Apa itu Y1? Ada yang bisa menjawab? Y1 itu apa? Y1 apa? Halo, Y1 apa? Y1 itu panjang sisi ini, Mas. Segitiga yang sebelah C ini. Ini Y1 nih. Saya pakai ini. Ini adalah Y1. Paham? Paham? Sudah paham? Sudah paham? Jadi ini adalah Y2, ini Y3, ini Y2, ini Y1. Bisa terima Y1? Oke? Bisa, Pak. Sekarang kita akan mencari BX. BX bisa disusun atau dicari dengan menggunakan persamaan ini. Yaitu BP dikurangi BK, BK itu lebar kolom ya. BP dikurangi BK dibagi 2, BP dikurangi BK, berarti kan ini kan, ini sama ini kan. Kalau dibagi 2, berarti sisa apa? Sisa BX, bisa terima nih. Jadi BP dikurangi BK dikali 2,5 atau dibagi 2. Jadi BP dikurangi BK, kemudian dibagi 2, sisa ini kan, tambah dengan BK sendiri sama dengan BX. Bisa terima nih persamaan ini, Mas? Bisa nggak? Ayo, ini matematikanya gimana nih? Bisa terima nggak tuh? Bisa? Jadi BP dikurangi BK, kan sisa panjang ini sama ini kan? Berarti saya membagi 2. Berarti membagi 2 kan sisa panjang ini kan? Ini saja kan? Ditambah dengan BK menjadi BX. Bisa diterima? Ya? Oke, kalau sudah sekarang kita mencari Y1. Nah, Y1 Anda bisa pakai perbandingan segitiga dalam segitiga. Ya. Yaitu BX, jadi BX dibagi BP sama dengan Y. Ini Y1 dibagi dengan Qmax dikurangi Qmin. Qmax dikurangi Qmin kan ini. Jadi Qmax dikurangi Qmin kan ini. Jadi BX yang segitiga kecil ini kan BX kan. Dibagi segitiga panjang segitiga besar adalah BP. Jadi BX dibagi BP. Nanti kita akan membagi, kemudian dibagi sama dengan, jadi ini ya. Ini ya, Anda lihat ya. Persamanya, BX dibagi dengan BP. Sudah. Sama dengan, karena kepanjangnya, ketingginya. Y1 yang segitiga besar dibagi dengan Qmax dikurangi dengan Qmin. Bisa terima nggak nih? Bisa? BX dibagi dengan BP, segitiga kecil, BX dibagi dengan segitiga besar, BP, dibagi dengan, sama dengan Y1 tinggi segitiga kecil, dibagi dengan tinggi segitiga besar, yaitu Qmax dikurangi dengan Qmin. Jadi Qmax dikurangi Qmin, itu ini Mas. Ini, Qmax dikurangi Qmin itu ini, tidak tergambar di sini ya. Tapi mau saya gambar sekarang. Nah, ini mau saya gambar nih. Nah, ini adalah Qmax dikurangi Qmin. Ini. Qmax dikurangi dengan Qmin. Bisa terima sekarang Qmax dikurangi Qmin. Bisa?
Ini adalah Q max dikurangi dengan Q min. Yang ini nih. Nah, ini Q max dikurangi Q min. Bisa diterima nggak? Bisa? Persamaan ini bisa diterima nggak sekarang? Bisa? Jadi segitiga ini segitiga, panjangnya kan BX. Panjang segitiga penuh adalah BP. Kemudian tinggi ini kan Y1. Kemudian tinggi ini adalah Q max dikurang Q min. Sehingga kalau kita pakai perbandingan segitiga dalam segitiga, BX dibagi BP sama dengan Y1 dibagi dengan Q max dan Q min. Kemudian setelah itu Anda sederhanakan menjadi seperti ini. Y1 sama dengan BX dibagi BP dikalikan Q max Q min. Bisa terima? Ya? Halo, bisa terima nggak? Ya? Nah, sekarang Y2. Y2 sama dengan Q min tambah Y1. Sepakat? Y2 sama dengan Q min tambah Y1. Paham? Ini paham nggak? Y2. Bisa terima nggak? Y2 sama dengan Q min ini, panjang Y2 ini. Q min tambah sedikit ini Y1. Sepakat? Mengenai Y2? Sepakat? Sepakat, Pak. Y3 sama dengan Q max dikurangi Y2. Sepakat? Y3 sama dengan Q max dikurangi dengan Y2. Oke? Paham? Paham? Iya, Pak. Kalau sudah paham, berarti nilai Y1, Y2, Y3 untuk arah X itu arah BP, itu bisa ditentukan sesuai dengan link-linkan pada tabel. Nanti kemudian arah Y-nya Anda samakan. Arahnya sama, konsep berpikirnya sama. Jadi kalau arah Y itu arah LP, berarti BY sama dengan setengah LP dikurangi HK tambah HK. Y1-nya BY dibagi LP, Q max kurang min. Y2-nya Q min tambah Y1, kemudian Anda tambahkan di sini Y3-nya. Ya sama, Y3-nya sama dengan Q max dikurangi dengan Y2. Gitu. Sama ya. Nah, kalau Y1, Y2, Y3, dan BX-nya sudah ditentukan rumusnya dari cara berpikir lewat diagram tegangan tanah ini, maka kita bisa mengeling dalam tabel ini, yaitu menentukan berapa nilai dari Y1, berapa BX, dan berapa C ini. C berapa sekarang? Berapa C itu, Mas? Kita lihat C-nya berapa tuh? C berapa tuh, lihat. C sama dengan apa nih, Mas? C gampang. C sama dengan berapa? BP dikurangi dengan? BX. Ya, ini C ya. Nah, kalau sudah berarti semua data ini sudah terisi, Sudah? Nah, kalau sudah, ya sudah, ketemu nanti data-data ini, C, Y2, Y3, kemudian Anda hitung Q1. Nah, Q1-nya adalah ini, Y2 kali C. Jadi kan Q1-nya sama dengan, Anda lihat di sini, Q1-nya sama dengan, ini Q1 ya, Y2 ini dikalikan dengan C. Jadi Q1 itu luasan daripada bentuk persegi tanah ini. Y2 dikalikan dengan C. Bentuk ini luasannya nih. Kalau yang Q2 adalah luas segitiga. Jadi setengah kali alas, setengah kali C, kalikan dengan Y3. Paham? Jadi kalau Q1 itu sama dengan
kalikan dengan Y2. Kalau Q2 sama dengan setengah kali C kalikan dengan Y3. Bisa terima? Bisa terima? Bisa terima nggak nih? Bisa ya? C kalikan Y2 atau setengah C kalikan dengan Y3 ini. Besarnya Q1 dan Q2. Nah, nanti kemudian momennya itu sama dengan momen yang terjadi gaya dalamnya adalah Q1 dikalikan dengan setengah C. Momen kan gaya kalikan jarak ya. Ditambah dengan Q2 kalikan jaraknya ke titik beratnya adalah berarti 2/3 kalikan dengan C. 2/3 kalikan dengan C. Saya terima ya. Momennya nanti adalah jumlah antara Q1 kalikan setengah C. Setengah C ya. Q1 kalikan setengah C. Setengah C. Kemudian Q2 titik berat ini kan menangkap di 2/3 kan titik beratnya. Jadi Q2 kalikan 2/3 C. Jadi Q1 kali setengah C tambah Q2 kalikan dengan 2/3 C. Bisa terima nih momen yang dicari nanti, momen gaya dalam. Bisa terima? Bisa ya? Nah, kalau sudah, kita bisa mencari berapa momen yang terjadi itu. Nah, ini lihat nih. Jadi gaya Q1 nanti merupakan gaya geser, ya. Kemudian momen Anda lihat tuh. Nah, ini setengah kalikan, jadi Q1 kali setengah C tambah Q2, ya. Kalikan 2/3 C, kemudian dikalikan 100 meter. Dikalikan 1 meter panjang atau 100 cm, ya. Nah, ini momen pada platnya. Untuk pondasi tipe A, ini tipe B, ini gaya gesernya. Nah, Anda jadikan kilonewton meter. Saya minta maaf nanti sebentar lagi ini link kita akan berhenti atau terputus. Nanti akan saya panggil lagi dengan link yang baru ya. Bisa terima ya? Jadi 5 menit lagi kita akan terputus. Kemudian akan saya panggil lagi lewat link baru di Google Class. Jadi Anda lihat ini kan, jadi ini adalah yang ini ya. Anda baca di link-linkannya itu adalah Q1 dikalikan dengan setengah C, ditambah dengan Q2 dikalikan 2/3 C, ini dalam kurung, kemudian nanti dikalikan dengan arah Y, dikalikan dengan 100, dikalikan LP, 1 meter atau 100 cm. Ya, bisa terima ini persamaan ini? Bisa terima? Link-linkannya nih Mas, bisa terima ya? Anda link-linkannya itu dapat dari file kakak tingkat ya Mas? Dapat file dari kakak tingkat ya? Ya, atau buat sendiri? Tolong ada yang menjawab? Dapat dari kakak tingkat atau membuat sendiri? Link-linkan desain fondasi ini. Halo? Ada yang bisa menjawab? Kakak tingkat Pak untuk referensi pengerjaannya Pak. Nah, berarti file-filenya link-linknya dari kakak tingkat. Nah itu ada dua efek di situ. Pertama kalau Anda Kopas player nggak paham, Anda cuma ganti-ganti angka ya. Dalam perencanaan, kalau ganti-ganti angka itu terlihat sekali Mas. Terlihat sekali bahwa anak ini tidak paham ya. Kalau cuma ganti-ganti angka, itu terlihat pada waktu perhitungan berat Mas. Berat lantai Mas ya. Perhitungan di teknik gempa atau di teknik gempa ya. Anda kan dapat dari kakak kelas, tapi kalau cuma ganti-ganti angka, hanya diganti, kemudian dimensinya diganti, cuma ganti-ganti angka, keluar semua, tapi menjadi aneh nanti. Karena saya sudah bayangkan kunci-kuncinya. Jadi misalnya lantai 2 dan lantai 3, itu harus sama nilainya. Kunci-kunci itu sudah saya pegang. Nah, supaya Anda belajar lagi nanti lebih keras, maka saya akan mengubah cara memberitahu kesalahan saya, itu tidak detail. Saya tidak akan lagi menunjukkan salah di mana, tapi saya akan menunjukkan salahnya itu di hasil akhir. Anda tinggal nyari sendiri, mengerti ya?
Hah? Hah? Paham, Ya. Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi Anda terlalu enak kalau saya tunjukkan kesalahannya, padahal Anda tidak membuat sendiri, kecuali Anda membuat link-linkannya sendiri. Oleh karena itu, teknik gempa meskipun gampang, baru 60% yang sudah ACC. 40% saya suruh nyari sendiri. Bahkan kadang mereka menyerah tidak tahu salahnya apa. Ya, karena Anda tidak memahami salahnya apa, cuman ganti-ganti angka. Gitu, ya. Biar Anda berisiko nyari sendiri. Selama Anda nggak menemukan, saya akan nggak memberitahu salahnya di mana. Ya. Sudah mengerti itu yang teknik gempa, Mas? Ya. Anda ngotot, tidak ada yang salah. Ada yang salah, Mas, kok ngotot dengan saya. Sudah saya bilang, saya periksa satu-satu kok, ya. Mana bisa saya tidak tahu kesalahan itu, ya. Ingat, Mas, saya periksa satu-satu, ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya. Kecuali saya cuma lihat saja. Kalau lihat saja, mungkin saya nggak tahu salah Anda di mana. Sama dengan desain fondasi ini, saya juga akan lihat satu persatu. Jadi kalau Anda nggak tahu salahnya di mana, cari sendiri, ya. Oke, ya. Oke, setelah kita mendapatkan momen pada arah X, lakukan hal yang sama pada arah Y. Nah, pada arah Y itu momennya ini. Dalam satuan kilonewton-meter. Kenapa harus diubah kilonewton-meter? Karena setelah ini kita harus melakukan desain tulangan. Nah, pada desain tulangan, satuan yang dipakai itu adalah satuan internasional, yaitu Newton, kilonewton, dan meter atau milimeter. Tidak mengenal satuan kilogram dan senti. Saya terima itu, ya. Mengapa harus diubah ke Newton atau kilonewton? Karena akan dilakukan desain tulangan. Nah, sekarang setelah itu, sudah ada statika plat, Anda melakukan apa yang disebut dengan kontrol tebal pondasi. Ingat, kenapa kita perlu mengontrol? Saya mengingatkan sekali lagi, bahwa pada penentuan tebal pondasi di bagian ini, itu kan Anda coba-coba. Ini kan masih coba-coba nih, nah ini kan masih coba-coba. Dia memang kuat, menghasilkan fondasi yang kuat, tetapi kita kontrol kembali, double check istilahnya. Apakah 60 ini terhadap gaya-gaya dalam itu juga kuat? Kan selama ini kita hanya mengatakan kuat dari daya dukung izin tanah, tetapi dari perilaku gaya-gaya dalamnya apakah kuat? Oleh itu double check yang dilakukan adalah mengenai tebal fondasi ini. Tebal fondasi yang memenuhi syarat menjamin plat fondasi tidak mengalami keruntuhan geser, meskipun tidak menggunakan tulangan geser. Jadi ternyata gaya tebal fondasi yang kita lakukan double check ini untuk menjamin menahan gaya geser dalam. Kalau yang pertama tadi kan untuk memenuhi syarat dimensi daripada plat fondasi, berapa HP-nya. Setelah HP ditemukan, Anda lakukan double check, apakah dia bisa menahan gaya dalam geser. Kalau ternyata oke, berarti kita tidak perlu melakukan desain tulangan geser pada plat fondasi. Cukup tulangan momen atau tulangan bentuk. Nah, untuk bisa melakukan pengecekan apakah tebal fondasi yang kita sudah dapat 60 ini, apakah bisa menahan gaya dalam geser, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi ada dua nanti, geser dua arah dan geser satu arah. Istilahnya begitu, ya. Jadi ada satu arah dan ada dua arah.